Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram, kitab yang menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan hukum-hukum dalam Islam. Dan kali ini kita akan membahas satu bab dalam kitab ini, yaitu bab tentang haji, tentang atau kitabul hajj, bab tentang masalah haji. Tentu saja ini juga perkara yang layak untuk kita ketahui, terkait dengan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah haji, yang juga merupakan salah satu rukun Islam dalam agama kita. Baik, langsung saja kita baca hadisnya. Babu fadlihi wa bayani man furidhu alaih. Bab tentang keutamaan ibadah haji dan penjelasan tentang siapa yang diwajibkan melaksanakannya. Hadis nomor 592. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya kafarah. Kafarah artinya penghapus dosa, dapat menghapuskan dosa lima bainahuma, antara keduanya. Wal hajjul mabrur, adapun haji yang mabrur, laisa lahu jazaun, tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentu saja menjelaskan tentang fadilah, keutamaan ibadah umrah dan ibadah haji. Memang umrah dan haji ini ibadah yang sangat berdekatan, meskipun umrah dia pelaksanaannya lebih simpel, dia hanya ihram kemudian tawaf, sa'i, lalu tahallul. Adapun haji dia lebih lama, lebih panjang dan lebih banyak ketentuan-ketentuannya. Selain ihram, tawaf dan sa'i, di sana ada wukuf, di sana ada mabit di Muzdalifah, ada melontar jumrah, ada tawaf wada dan sebagainya. Namun yang jelas kedua ibadah ini adalah kedua ibadah yang hendaknya dilaksanakan dan dilakukan oleh seorang muslim. Ibadah haji tentu adalah ibadah yang merupakan kewajiban seorang muslim apabila mampu, dan ini merupakan bagian dari rukun Islam. Berarti kalau tidak mampu tidak diwajibkan. Adapun umrah, pendapat yang cukup dikuatkan adalah bahwa dia juga merupakan wajib sekali seumur hidup, sebagaimana haji wajib sekali seumur hidup. Meskipun memang ada yang mengatakan bahwa umrah adalah sunnah saja. Tapi sekali lagi, baik haji atau umrah, hendaknya bagi setiap muslim yang mampu dia melakukannya. Apalagi khususnya ibadah haji, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, hadis ini berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan. Maka dalam hadis ini Rasulullah memberikan dan menjelaskan keutamaan dari ibadah umrah, yaitu bahwa dia dapat menghapus dosa. Maka dari itu melaksanakan umrah adalah bagian dari upaya mensucikan diri kita dari segala dosa. Meskipun umumnya hadis yang berbicara seperti ini, soal penghapusan dosa, apakah umrah, apakah sholat Jumat, puasa, itu kan banyak dikatakan dapat menghapus dosa. Maka para ulama umumnya mengatakan bahwa yang dimaksud menghapus dosa di sini adalah menghapus dosa-dosa kecil dan dosa yang terkait dengan Allah. Adapun dosa besar atau dosa yang terkait dengan hak orang lain,
maka harus ada cara khusus. Ya, kalau dosa besar, maka dia harus khusus bertaubat kepada Allah. Kalau berkaitan dengan hak orang lain, dia harus minta maaf atau mengembalikan sesuatu jika ada yang dia ambil. Ya. Baik, umrah yang satu ke umrah berikutnya akan menghapus dosa di antara keduanya. Maka ini juga disimpulkan oleh para ulama anjuran untuk memperbanyak umrah. Ya, maka seorang muslim hendaknya melakukan ibadah umrah berulang-ulang. Ya, meskipun nanti ada tinjauan prioritas dan lain sebagainya, tapi hadis ini dipahami sunnahnya melakukan umrah berulang-ulang. Ya, maka yang nanti jadi perdebatan adalah apakah interval atau jeda antara umrah satu dengan umrah yang lainnya dibatasi atau tidak. Ada yang mengatakan, sebagian ulama dalam mazhab Maliki, hendaknya minimal jeda antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah setahun. Ya, jadi dalam satu tahun bagusnya hanya satu umrah saja. Kalau mau umrah lagi tahun depan. Tapi itu pendapat sebagian ulama. Adapun umumnya para ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak ada jeda antara satu umrah dengan umrah berikutnya. Ya, jadi dia umrah apakah pekan depan, apakah bulan depan, atau apakah hari itu juga dia umrah lalu besoknya atau sejam kemudian dia umrah lagi. Ya, itu masuk dalam keumuman al-umratu ilal umrah, antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya. Ya, ini pendapat yang umum ya dipahami oleh para ulama atau disebut sebagai pendapat jumhur ulama, begitu ya, jumhur ulama. Adapun ya, haji mabrur, fadilah dan keutamaannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu merupakan balasan dari Allah yang paling agung, ya, tidak ada kenikmatan, tidak ada karunia dan keselamatan kecuali ketika seorang hamba masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini dengan kata-kata al-mabrur. Apa makna al-mabrur di sini? Ada yang mengatakan bahwa makna al-mabrur adalah haji yang diterima, ya, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud al-hajjul mabrur adalah al-hajjul ladzi la yukhalituhu itsmun. Haji yang tidak dicampuri ya oleh dosa. Artinya ketika dia melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak melakukan maksiat di dalamnya. Tentu saja haji yang dimaksud adalah haji yang dilandasi oleh niat yang benar karena Allah, kemudian syarat dan rukunnya dipenuhi, dan kemudian di dalamnya tidak dia lakukan maksiat dan kemunkaran. Maka insya Allah itu menjadi haji yang mabrur, dan sebagaimana Rasulullah katakan, haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit penjelasan tentang hadis ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk dapat menjalankan ibadah umrah dan menjalankan ibadah haji, baik yang belum pernah melakukannya, semoga Allah mudahkan, dan yang sudah pernah melakukannya, semoga juga Allah mudahkan untuk mengulanginya agar mendapatkan fadilah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.